Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan. Shalom saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali hati kami mengucap syukur kehadirat Allah buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami bersekutu mencari hadirat-Mu. Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami untuk mendapat lawatan Tuhan pada saat ini. Kami serahkan dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tema ini merupakan slogan populer dari sekuler, tapi juga merupakan penggalan dari kebenaran firman Allah. Saya mau sampaikan secara utuh yang sesuai dengan firman Allah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan di dalam Tuhan. Itulah selengkapnya isi dari tema. Kemauan yang baik baru berhasil jika di dalam Tuhan. Atau sebaliknya, meskipun kemauan baik tapi di luar Tuhan, tidak ada jaminan pasti berhasil. Saudara, Mazmur 20 ayat 5 mengatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ini adalah doa berkat untuk Raja Daud. Raja Daud itu seorang prajurit sejati, tetapi dia selalu minta petunjuk Tuhan sebelum dia maju berperang. Sebelum dan sesudah berperang, dia selalu mengadakan doa syafaat dan bersyukur kepada Tuhan bersama dengan rakyatnya. Suatu sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa atau tidak merasa bisa sendiri untuk memenangkan pertempuran. Dia sadar bahwa kemenangan itu milik Tuhan. Itulah sebabnya ia selalu bersama dengan rakyatnya menyerahkan segala apa yang akan dia lakukan kepada Tuhan. 1 Samuel 23 ayat 4a. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia.
Kita tidak usah ngajari Tuhan. Nanti beginikan Tuhan, begitukan Tuhan. Tuhan tidak kurang cara untuk menolong kita. Bahkan Tuhan yang akan mengajari kita. Berapa kali contoh di dalam peperangan Daud ketika Daud bertanya, haruskah aku maju menyerang orang Filistin itu Tuhan? Akankah Tuhan serahkan mereka kepadaku? Tuhan menjawab, majulah. Aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Lalu Daud maju menyerbu orang Filistin itu di Baal Perasim, dan Daud menang. Dan kemudian orang Filistin datang lagi. Dia bertanya pula, haruskah aku maju menyerang mereka Tuhan? Tuhan bilang, jangan maju di belakang mereka, tapi buatlah gerakan melingkar terhadap mereka. Rupa-rupanya di situ banyak pohon kertau mengelilingi mereka, saudara. Lalu Tuhan berkata, nanti kamu bisa menyerbu dari arah pohon-pohon kertau itu. Setelah kamu dengar di puncak pohon-pohon kertau itu derap langkah, itu adalah tanda bahwa Allah turun berperang di depanmu untuk memberi kamu kemenangan. Oh, luar biasa. Dan itu dilakukan oleh Daud, dan mereka menang. Tuhan tidak hanya menjawab ketika kita minta petunjuk kepadanya atas apa yang akan kita lakukan, atas kemauan kita ke depan, atau mungkin ada proyek yang akan kita garap, tetapi juga Tuhan memberikan kemenangan. 1 Tawarin 18 ayat 6b 13b, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Apa yang kita dapat belajar dari ini, saudara? Yang pertama, keterbatasan kemauan manusia. Tadi sudah saya katakan Daud ini ahli perang, prajurit yang sejati. Namun dia sadar dia punya kemauan sangat terbatas. Dia bisa saja gagal. Itu sebabnya dia minta pertolongan Tuhan. Contoh lain, Paulus mengatakan begini, aku ingin melakukan yang baik. Dia punya kemauan yang baik, tetapi yang tidak baik yang kuperbuat. Paulus itu seorang Farisi, orang Yahudi asli. Dia ahli Taurat. Titik komanya hukum Taurat itu dia sangat paham, dia sangat menguasai, dan dia mengakui bahwa hukum Taurat itu baik. Dia senang dengan hukum Taurat dan dia selalu ingin melakukannya. Itu yang baik, kemauannya baik. Tetapi waktu itu dia masih bernama Saulus. Apa yang dia lakukan? Kecintaannya pada hukum Taurat itu membuat dia jadi penjahat. Yesus dan murid-muridnya dia anggap menghina hukum Taurat, lalu dia membenci orang Kristen. Saudara, timbul perang batin di dalam hati Saulus. Di sisi yang lain dia tahu hukum Taurat
Harusnya dia melakukan itu. Tetapi yang tidak baik yang dia lakukan. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ilmu jiwa modern mengatakan, jika seseorang di dalam dirinya ada perang batin yang saling bertentangan antara yang baik dan yang jahat, maka dia akan mencari pelampiasannya kepada yang di luar dirinya, kepada orang lain di luar dirinya. Itu yang terjadi kepada Saulus. Dia melampiaskan kekesalan hatinya, dia marah, dia menganiaya orang Kristen, membunuh, mempenjarakan mereka. Seorang tokoh agama yang besar, punya pengikut yang besar, menjadi penjahat, provokator untuk melakukan hal-hal yang jahat, padahal dia tahu yang baik. Saudara, itu bukti keterbatasan kemauan manusia. Memiliki pengetahuan yang baik tidak dengan sendirinya menjadikannya manusia yang baik. Memiliki kemauan yang baik tidak menjamin bisa berhasil melakukan yang baik, malah bisa terjadi sebaliknya, seperti yang dialami oleh Saulus. Mungkin kita ingat sekilas, Petrus pun pernah mengalami. Matius 26 ayat 35. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau, katanya. Dengan begitu semangat ketika dia mendengar bahwa Yesus akan dianiaya, bahkan akan mati. Wah, rasanya gak terima dia. Lalu dia segera menjawab, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Karena Yesus mengatakan domba-dombanya akan bercerai-berai. Petrus tahu yang baik yang mana sebagai murid Yesus yang setia. Itulah yang seharusnya dia lakukan untuk tetap setia sampai keadaan apapun. Tapi dia gagal. Kemauan yang baik tidak selalu terlaksana. Jadi bagian yang pertama adalah keterbatasan kemauan. Yang kedua, budak dosa. Roma 7 ayat 20, 23 dan 24. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku, membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ini saya singkat. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, Paulus mengakui bahwa di dalam dirinya ada dua sifat. Yang satu sifat rohani yang baik dari hukum Taurat, dan yang satu adalah sifat daging dari dirinya sendiri. Saulus melihat jalan yang baik, tetapi dia memilih yang jelek. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah menjadi budak dari dosa. Kalau kita adalah milik Tuhan, hamba Allah, budak Allah, Allah yang
pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang, secara otomatis kita ini berkarakter seperti pemilik kita. Yang kita lakukan sama dengan yang memiliki hidup kita. Sebaliknya, kalau kita menjadi budak dosa, kita tidak mematikan sifat daging kita, tapi memberi keluasan kepada hawa nafsu diri sendiri, maka kita adalah budak dosa. Jelas yang kita lakukan hal-hal yang jahat. Meskipun seorang tokoh agama yang besar, banyak terjadi. Malah menjadi provokator dengan pengikut yang begitu banyaknya. Untuk apa? Untuk melayani dosa. Untuk menjadi budaknya dosa. Manusia celaka, tubuh maut yang dimaksudkan di dalam ayat itu adalah tubuh di bawah hukum dosa dan maut, warisan dari dosa Adam. Dosa atau tabiat dosa di dalam manusia selalu berusaha untuk berkuasa, menguasai manusia seumur hidup, supaya manusia bisa dihancurkan. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Mati secara rohani adalah akibat dari tidak mau mengalahkan hawa nafsu sendiri. Itulah penyebab kemauan yang baik gagal terlaksana, sebab diperbudak oleh dosa. Jadi yang pertama tadi adalah kemauan manusia yang terbatas. Yang kedua adalah budak dosa. Yang terakhir, solusi. Solusinya bagaimana? Kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Daud. Serahkan kemauan kita kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sikap merendahkan diri yang menyenangkan hati Tuhan. Bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan, hanya jika bersama Yesus. Seperti yang dilakukan Daud, minta petunjuk Tuhan ketika engkau punya proyek yang akan kau lakukan di depan. Apa yang akan kau rencanakan, yang akan kau kerjakan di depan. Minta petunjuk kepada Tuhan dan serahkan kepada Dia. Tuhan yang akan membuat berhasil. Ya, apa yang saudara impikan saat ini? Mungkin besar atau kecil. Minta petunjuk. Tuhan, saya rindu melakukan ini atau itu. Beri petunjuk. Aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan dikatakan Tuhan akan melakukannya. Bukan berarti kita berdiam diri lalu Tuhan yang bekerja, saudara. Contohnya, kalau kita seorang petani, Tuhan, saya bermaksud untuk menanam kebun, menanam pohon durian. Minta petunjuk Tuhan, saya serahkan dalam tangan Tuhan.
lalu saudara berdiam diri. Tuhan tidak akan turun dengan malaikatnya untuk mencangkul kebun saudara menanam durian itu. Coba ada sebuah ayat yang indah. Mazmur 90 ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan senang dengan orang yang rajin bekerja. Dikatakan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Diulang, ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Kita serahkan kepada Dia dan Dia akan bertindak, bukan kita berdiam diri. Kerjakan. Dia yang akan membuat tangan-tangan kita ini bekerja dengan baik. Indah sekali ayat ini. Jika kemauan kita serahkan kepadanya, maka sekarang kemauan dan rencana kita itu menjadi kemauan dan rencana Tuhan sendiri. Yesaya 14 ayat 24. Sesungguhnya seperti yang ku maksud, ini kunya Tuhan, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang ku rancang, demikianlah akan terlaksana. Kurang apa lagi saudara? Janji Tuhan sungguh luar biasa. Yesaya 60 ayat 22b. Aku, Tuhan, akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat, juga tidak terlalu buru-buru. Tepat pada waktunya membuat jalan, membuat kemenangan yang kita butuhkan. Yesaya 66 ayat 14a. Apabila kamu melihatnya, kamu akan girang. Oh, puji Tuhan. Tuhan senang kalau melihat kita senang. Hati siapa yang tidak senang kalau melihat usahanya berhasil? Kemauannya yang baik, ada hasil yang baik, tentu kita akan bersuka cita. Dan itu Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Tadi solusinya kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kemauan kita. Kemudian berikutnya, kehendak Tuhan saja yang jadi. Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Manusia punya banyak kemauan, banyak rencana yang menurutnya baik. Tetapi sebenarnya manusia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, bahkan selangkah di depan kita. Alangkah congkaknya jika seorang berkata, nanti atau besok aku mau begini dan begitu. Tetapi seharusnya kita berkata, jika Tuhan menghendaki, maka kemauan yang baik ini akan terjadi. Pujilah nama Tuhan. Yang terakhir, solusi yang terakhir, selalu ada jalan bersama Yesus. Mazmur 38 ayat 10a. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginan. Ya, ingat itu, bahwa Tuhan mengetahui segala keinginanku dan keinginanmu.
Keinginan yang merupakan kebutuhan atau keinginan yang hanya untuk senang-senang. Dia tahu persis. Dia tidak hanya sekedar tahu keinginan kita, tetapi juga dia bisa mewujudkan keinginan kita itu menjadi kenyataan. Sepanjang semua keinginan kita itu seturut dengan kehendaknya. Mazmur 145 ayat 19a. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ini suatu janji firman Allah. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Bagi manusia kelihatannya tidak ada jalan buntu. Dengan Yesus selalu ada jalan. Tidak ada yang mustahil. Gak mungkin kamu sembuh, gak mungkin kamu begini, gak mungkin kamu begitu. Itu manusia. Tapi bagi Tuhan dan orang yang percaya, mungkin. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jika rasanya sudah hampir putus asa, rasanya secara manusia tidak mungkin sudah. Jalan buntu, aku tak tahu harus bagaimana lagi. Dikatakan kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tadi kelihatannya nggak ada jalan, tahu-tahu ada jalan. Tadi kelihatannya tidak ada domba di Gunung Moria itu, ketika Abraham mau menyembelih anaknya. Tahu-tahu terdengar seekor domba yang tersangkut di semak-semak. Tuhan bisa mengadakan jalan untuk kita. Seberapa sulit keadaan kita saat ini, seolah-olah jalan buntu. Jika kita menyerahkan kepada Dia, jika kita minta petunjuk kepada Dia, Tuhan akan menunjukkan jalan untuk kita. Asal hidup kita takut kepada Dia. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bersama Yesus. Yang pertama, keterbatasan kemauan manusia. Yang kedua, budak dosa. Dan yang ketiga, solusinya. Serahkan kemauan kita kepada Tuhan. Dan biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Kemudian selalu ada jalan bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Seringkali umat Tuhan lupa bahwa bersama Yesus selalu Tuhan akan membuat jalan untuk kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami kurang berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami sering lupa minta petunjuk Tuhan dalam hidup kami. Dan kami menjalani dengan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Sadarkan setiap kami bahwa kemenangan adalah milik Tuhan. Biar kami mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami tidak mau menjadi budak dosa, tetapi menjadi hamba-hamba yang baik. Seperti Yesus, biar kami memiliki
karakter seperti Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk negara dan bangsa ini. Pilkada yang akan datang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Niat-niat jahat, konspirasi-konspirasi Tuhan gagalkan. Selamatkan bangsa kami. Berikan hikmat kebijaksanaan untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya untuk bisa bersikap takut akan Tuhan, berdiri di atas kebenaran, keadilan, dan berani menyatakan kesalahan. Mereka yang selalu menutupi kesalahan-kesalahan diri sendiri, singkapkan ya Tuhan, singkapkan ya Tuhan. Oh haleluya, campur tanganlah untuk negeri yang kami kasihi. Oh Yesus, kami tidak mau sendiri menghadapi segala sesuatu ini. Tolong sertai bangsa kami. Selamatkan bangsa kami. Berikan pemimpin-pemimpin yang baik untuk negeri ini. Kami juga berdoa untuk staf medis dimanapun berada, khususnya di Surabaya. Berikan perlindungan ekstra ya Tuhan. Mereka begitu bersungguh-sungguh melayani orang-orang sakit, terutama yang terkena COVID. Mereka melayani dengan segenap hati mereka. Tuhan, berikan perlindungan ekstra supaya mereka bisa melayani dan mereka sendiri diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu. Apapun yang engkau kerjakan berhasil bersama-sama dengan Yesus. Apapun yang engkau pergumulkan, yang engkau butuhkan, engkau akan menerima jawabannya tepat pada waktunya yang terbaik daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan
tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Oh, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depan.